Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam perkuliahan teknologi pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan materi pertemuan ke-5, kawasan pemanfaatan using dalam teknologi pendidikan dan penerapannya. Sahabat semuanya, sebaiknya mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kepahaman ilmu dan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sahabat semuanya, untuk materi kelima ini, indikator yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian pemanfaatan teknologi pendidikan, yang kedua, kategori using teknologi pendidikan, dan yang ketiga, penerapan using atau pemanfaatan teknologi pendidikan. Saya ingin mengawali atau mengulang kembali merekonstruksi ingatan kita tentang definisi teknologi pendidikan ya teman-teman. Yang kita tahu bahwa teknologi pendidikan diartikan sebagai sebuah kajian teori dan praktik yang etis dalam memberi kemudahan atau memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja belajar melalui 3 kegiatan, yakni melalui penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, proses dan sumber teknologi yang tepat. Untuk kali ini kita akan fokus tentang pemanfaatan kawasan pemanfaatan. Yang kita tahu, pemanfaatan diartikan adalah sebagai sebuah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Jadi pemanfaatan proses dan sumber belajar ini tentu tidak terlepas dari peran seorang guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Keputusan untuk menggunakan atau tidak itu kan guru, maka sesungguhnya sebetulnya guru memiliki tanggung jawab yang berat. Yang pertama, mencocokkan siswa dengan bahan dan aktivitas. Yang kedua, guru juga harus menyiapkan siswa agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih. Guru juga harus memberikan bimbingan, memberikan penilaian hasil, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya menurut saya dalam kawasan pemanfaatan ini tentunya diharapkan guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan media meskipun media sederhana sekali tetapi memiliki efektivitas yang baik dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kategori atau cakupan kawasan pemanfaatan dalam teknologi pendidikan ini ada 4, ada pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, kebijakan dan regulasi. Penjelasannya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pemanfaatan sumber belajar diartikan sebagai kegiatan pemakaian sumber belajar secara sistematis untuk belajar Jadi dalam rangka memanfaatkan sumber belajar itu tidak dilakukan dengan serta-merta, tentu dilakukan dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik Ada kriteria atau pertimbangan atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Tentu dalam pemanfaatan ini guru dapat memilih sumber belajar yang sudah tersedia atau membuat sendiri Kalau yang sudah tersedia ini bisa diartikan guru tinggal memahami prosedur penggunaan saja. Tapi kalau dengan mengembangkan sendiri, tentu guru lebih paham bagaimana menggunakan media tersebut, dan tentu bagi guru yang memiliki keterampilan atau kemampuan dalam mengembangkan media ini harus diaktualisasikan. Menurut saya harus diaktualisasikan. Anda mengembangkan sebuah media atau sumber belajar sebagai produk nyata Anda sebagai guru. Tentu dalam pemanfaatan media, prinsip-prinsip yang diperhatikan mulai dari menyesuaikan dengan desain pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, menyesuaikan dengan bentuk asli dari konsep yang dibahas, materi yang akan disampaikan Pada dasarnya dalam menyesuaikan desain pembelajaran atau strategi atau pendekatan atau model pembelajaran itu
yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat diterapkan oleh guru itu dalam pembelajaran sangat bervariasi. Dalam menentukan strategi, saya kira tetap harus menyesuaikan dengan tujuan, meskipun bervariasi ya harus tetap menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau karakteristik siswa agar dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna tentunya ya, pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran. Terkait dengan pemanfaatan sumber belajar, seringkali kita sering mendengar ya, akrab dengan istilah yang mirip dengan sumber belajar. Ada media pembelajaran, ada sumber belajar itu sendiri, ada bahan belajar, ada alat peraga. Tentu ini harus dipahami perbedaan dan persamaannya. Yang pertama, media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Jadi kata kunci untuk menjelaskan media adalah mengantarkan, perantara ya, mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Jadi dalam media tersebut itu ada yang diantarkan. Yang diantarkan itu adalah bahan ajarnya atau isi pesannya. Nah, ini yang membedakan ya. Selanjutnya sumber belajar, kita definisikan sumber belajar dulu. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Kata kuncinya ada di menghasilkan. Tentu dalam sumber belajar ini ya nanti di dalamnya ada berbagai jenis macam ya, ada 6 jenis. Nah, setelah ini saya jelaskan. Selanjutnya ada bahan ajar, segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran atau materi. Jadi kalau bahan ajar ini kata kuncinya berisi pesan. Nah, langsung saja saya sampaikan ini jenis sumber belajar ada 6 teman-teman. Ada pesan, manusia, bahan, alat, metode, lingkungan. Nah, pesan adalah informasi berupa ide, fakta, konsep, atau data ya. Ini kalau sumber belajar berupa pesan yang dirancang, ada bahan pelajaran sains, pengetahuan, sosial, bahasa, dan lain-lain. Tentu dalam sumber belajar pesan yang dirancang ini maksudnya kan pesan-pesan pembelajaran yang berupa pelajaran sains, pengetahuan ini kan dirancang, memang dikembangkan melalui proses penelitian ya, melalui proses penelitian yang ilmiah, berbeda dengan yang dimanfaatkan seperti cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan lain-lain. Ini kan turun-temurun, biasanya disampaikan dari nenek ke cucu-cucunya dan seterusnya, akan menjadi cerita yang turun-temurun. Kemudian sumber belajar yang kedua adalah manusia, orang yang menyimpan informasi yang dirancang, ada guru, instruktur, siswa yang dimanfaatkan, dan narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga dan kiai, dan lain-lain. Yang ketiga sumber belajar ada bahan, diartikan sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui alat yang biasa disebut software ya. Jadi software bahan ajar itu materinya bisa kita sebut softwarenya, seperti transparansi, film, slide, kaset, buku, gambar ya, dan lain-lain. Yang dimanfaatkan ada relief, arca, candi, komik. Kemudian alat ya, alat sesuatu yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Nah, ini alat ini bisa diartikan sebagai media. Ini bahan ajarnya, ini media belajarnya, media pembelajaran. Sehingga dalam sumber belajar itu di dalamnya ada bahan dan media belajar. Nah, bedanya di situ teman-teman. Jelas ya, jadi ada perbedaan sumber belajar. Kalau bahan ajar sudah pasti sumber belajar, tapi kalau sumber belajar belum tentu bentuknya adalah media belajar, bisa bentuk yang lain, bisa metode atau lingkungan. Kalau alat ini adalah HP, proyektor, LCD, papan tulis, kamera. Kemudian sumber belajar kelima ada metode. Nah, metode ini juga menjadi sumber belajar. Prosedur yang dipakai untuk menyampaikan bahan, alat, dan orang yang menyampaikan pesan, seperti ceramah, teja, penugasan, sosiodrama, diskusi, dan lain-lain. Tentu pemanfaatan sumber belajar metode yang digunakan oleh guru ya. Semakin guru itu memanfaatkan metode yang bervariasi, maka pengalaman pembelajaran yang bermakna, pengalaman pembelajaran yang bervariasi itu akan menjadi kaya, menjadi banyak pengalaman yang didapat oleh siswa. Berbeda dengan guru yang hanya monoton menggunakan salah satu metode tertentu saja. Terakhir ada sumber belajar berupa lingkungan, diartikan sebagai situasi sekitar di mana pesan disalurkan. Ada ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, auditorium. Yang dimanfaatkan ada taman, kebun, pasar, toko, museum, kelurahan, dan lain-lain. Selanjutnya kriteria memilih sumber belajar, ini yang harus dipahami ya. Ini tadi sudah disinggung ya, prinsip
prinsip pemanfaatan sumber belajar atau kriteria memilih sumber belajar. Ada kriteria umum, ada kriteria berdasarkan tujuan. Yang pertama, kriteria umum ketika memilih sumber belajar harus memperhatikan kesesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Media pembelajaran yang dipilih ini berdasarkan ya, tentu atas dasar tujuan-tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPP tentunya. Yang selanjutnya, kriteria ekonomis praktis. Nah, ini kaitan dengan media yang digunakan atau yang diperlukan itu mudah diperoleh atau murah ya, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada saat mengajar. Nah, ini juga kriteria mudah diperoleh dan digunakan. Nah, ini mudah digunakan oleh guru. Yang terpenting mudah digunakan oleh guru. Apapun jenis media yang diperlukan, menurut saya syarat utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. Karena nilai dan manfaat yang diharapkan itu bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan media tersebut oleh guru. Semakin guru memahami bagaimana pemanfaatan media tersebut dengan baik, sesuai dengan SOP prosedur penggunaannya, sebagaimana karakteristik yang ingin dicapai untuk tujuan tertentu, maka nilai manfaat dari sebuah media itu lebih baik dibanding guru yang kurang memahami nilai manfaat penggunaan media tersebut. Terakhir, ada kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Ini yang penting juga ya, memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Kriteria berdasarkan tujuan, ini ada sumber belajar untuk motivasi, untuk pengajaran, untuk penelitian, untuk memecahkan masalah, untuk presentasi. Ini macam-macam sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau untuk motivasi biasanya menggunakan gambar yang menarik, yang warna-warni, video yang menantang, yang menginspirasi, itu ya. Lanjut, kategori kawasan atau kategori kedua dari kawasan pemanfaatan ada difusi inovasi, diartikan sebagai penyampaian inovasi atau temuan baru ya. Bisa diartikan juga sebagai kegiatan diseminasi, penyebaran informasi, proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Tujuan akhirnya adalah terjadinya perubahan. Tahapan yang dilalui, pertama membangkitkan kesadaran, memupuk minat, melakukan atau mencoba, yang terakhir mengadopsi. Jadi pada dasarnya difusi inovasi ini bentuk realnya kalau di lapangan dilakukan melalui proses komunikasi dalam sebuah kegiatan seperti diklat ya, pendidikan dan pelatihan, seperti BIMTEK ya. Diklat atau BIMTEK itu kan dalam rangka untuk menyampaikan informasi-informasi inovasi yang baru agar tujuannya adalah untuk diadopsi. Nah, tentu adanya nilai-nilai ide baru yang ditawarkan, diharapkan nilai ide baru itu bisa diadopsi, bisa diterima sehingga ada terjadinya proses perubahan. Nah, ini proses difusi inovasi. Seringkali kalau kita tahu bahwa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia itu selalu melalui proses diklat, mulai dari diklat nasional, provinsi, kabupaten, ke kecamatan. Kurikulum 2013 maka diawali dari proses difusi inovasi tingkat nasional dulu, guru-guru terbaik tingkat nasional diberikan materi di diklat. Nah, nanti guru tingkat nasional diberi tugas untuk mendiseminasikan tingkat provinsi, seterusnya sampai tingkat sekolah-sekolah ya yang berada di Indonesia. Kategori kawasan pemanfaatan yang ketiga ada implementasi dan pelembagaan. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya, bukan tersimulasikan. Jadi bukan simulasi lagi. Implementasi itu penerapan nyata, sehingga setelah dilakukan diterimanya diklat BIMTEK, maka selanjutnya diterapkan, diimplementasikan di sekolah-sekolah. Penggunaan tujuannya adalah agar digunakannya dengan benar. Pelembagaan, penggunaan inovasi pembelajaran secara rutin dan terus-menerus dalam suatu struktur dan budaya organisasi. Ya, ibaratnya kalau contoh realnya, kalau sekolah itu sudah menerapkan kurikulum 2013, maka di dalam pembelajarannya, implementasinya tentu mulai dari RPP-nya, prosedur pembelajarannya menggunakan pendekatan kurikulum 2013 ya, menggunakan 5M kayak gitu kan. Dan itu tidak hanya seminggu tetapi terus menerus menjadi satu budaya organisasi dan tentu akan berlanjut sampai di mana nanti ada inovasi baru lagi, ada difusi baru lagi.
tujuannya adalah terintegrasinya inovasi tersebut. Terakhir, kategori kawasan pemanfaatan adalah kebijakan dan regulasi. Diartikan aturan dan tindakan dari masyarakat yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Misal ya, penentuan standar peralatan dan program, kebijakan tentang televisi, kebijakan tentang e-learning, dan lain-lain. Artinya kebijakan dan regulasi ini terkait dengan ketika di suatu lembaga atau institusi itu sudah menerapkan, mengimplementasikan, dan melembagakan adanya penggunaan inovasi tertentu, maka ada standar yang dipakai ya. Biasanya merujuk pada standar nasional pendidikan ya. Ada 8 standar nasional pendidikan, mulai dari SKL, standar kompetensi lulusan ya, standar tenaga pendidik, tenaga kependidikan, standar proses, standar isi, sampai standar evaluasinya. Nanti tentu masing-masing sekolah sesuai dengan kewenangan desentralisasi bisa menetapkan standar sendiri-sendiri ya, sampai proses evaluasinya, pengelolaannya, sampai penilaiannya. Penerapan atau prosedur penggunaan sumber belajar yang harus diketahui oleh sahabat semua. Ini saya ingin mencontohkan cukup dengan satu model saja lah ya, satu model yang kita tahu ada model Azure ya. Bagaimana langkah-langkah prosedur ketika ingin memanfaatkan sumber belajar ini bisa menggunakan model Azure. Yang pertama, analisis siswa dan kebutuhan. Menganalisis siswa dilihat dari karakteristik siswanya, tingkat perkembangan peserta didik di usia berapa, sesuai dengan kondisi perkembangan kognitifnya, perkembangan sosialnya, perkembangan sosial emosional yang dimiliki oleh siswanya, kebutuhan pengembangan minat dan bakatnya. Ini harus diketahui, dianalisis. Baru kemudian kepentingan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan kompetensi, menyebutkan tujuan pembelajaran. S ketiga, sebutkan metode, media, materi. Maka kalau sudah tergambar tujuan kompetensinya, perlu disebutkan juga bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, media yang dipakai, serta materi yang akan disampaikan. Yang keempat, upayakan gunakan metode media bahan. Langkah-langkah pembelajaran di dalamnya wajib menggunakan metode media bahan yang disesuaikan dengan kepentingan pencapaian tujuan kompetensi. R, rancang bentuk partisipasi siswa. Partisipasi siswa juga harus dirancang, tidak hanya rancangan RPP-nya menggambarkan langkah-langkah gurunya, tetapi juga menggambarkan bentuk partisipasi siswa yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi interaksi dalam pembelajaran itu tergambar ya. Ada 5M, mulai dari mengamati, menanya, mengasosiasi, kemudian mengomunikasikan, nah, itu, atau mikir ya, mengalami. Kalau langkah-langkah pembelajaran, nah, itu harus dipastikan bentuk partisipasi siswanya itu harus aktif lah. Kalau bisa disingkat dalam bentuk mau ya, harus dimodifikasi ya. A, aktifkan, dan U, umpan balik ya, itu harus ada rancangan seperti itu. Yang terakhir ada kegiatan evaluasi ya, evaluasi penggunaan sumber belajar. Nah, ini bentuk realnya penerapan atau pemanfaatan sumber belajar model Azure. Ini contoh realnya ya. Ini beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Contohnya ini, kalau kita sudah menetapkan tujuan tertentu, seumpamanya ingin memanfaatkan media display ya, seperti papan tulis, papan pameran, papan peragaan, poster, gambar, foto, dan diagram. Ini bisa dianalisis terlebih dahulu kebutuhan pembelajaran untuk apa. Untuk menarik perhatian siswa agar semangat pembelajarannya, maka bisa digunakan media display seperti gambar ya, papan pameran atau poster yang menarik perhatian siswa. Tentu gambar dan diagram atau poster yang digunakan adalah poster-poster yang menarik, yang berwarna. Jangan sampai ngeprintnya yang hitam putih ya, itu gara-gara ingin efisien tetapi justru tidak menarik perhatian ya. Atau untuk mempengaruhi emosi peserta didik, menggunakan foto-foto tertentu ya, untuk membangkitkan nilai-nilai emosionalnya, untuk menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Itu kan bisa disampaikan melalui
foto tentang gambar sampah yang berserakan. Nah, itu bisa menjelaskan tentang pentingnya membuang sampah nanti. Kemudian pemanfaatan media realia, benda atau peristiwa asli yang mengandung pesan seperti lingkungan kebun, sekolah, tiruan benda asli, simulasi pembelajaran ya. Ini guru contohnya kalau ingin mengajarkan tentang mengenalkan tumbuhan berakar serabut, nah itu bisa langsung ke kebun sekolah. Nah, coba melihat dicabut tanaman kecil-kecil yang berakar serabut, nah, seperti itu bisa langsung dilihat. Ini lebih menarik dibanding hanya berupa gambar. Atau pemanfaatan media audio seperti kaset audio, CD, radio. Nah, ini siswa ketika ingin kita ajarkan untuk menghafalkan sebuah lagu wajib, lagu nasional, lagu daerah, ini bisa menggunakan audio. Jadi di kelas cukup satu kali semuanya atau berapa kali, tapi nanti lupa, itu bisa diberikan media audio. Ya, termasuk pemanfaatan media video ini. Ketika guru ingin menyampaikan satu materi agar peserta didik bisa melakukan gerakan tertentu seperti menari atau melakukan gerakan olahraga, nah itu bisa menggunakan media video. Tentu media video ini banyak sekali ya, yang harus dipahami jenisnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ada bentuk video drama, video dokumenter, video talkshow, video demo, video musikal, video kuis, ada video fitur ya. Kalau mau menjelaskan tentang sejarah yang sudah berlalu ya, ini ada video dokumenter. Kalau mau menjelaskan tentang gerakan tertentu tadi ya, nah, itu bisa didemokan. Atau memanfaatkan media lingkungan alam seperti lingkungan sosial dan lingkungan buatan ya. Ada laboratorium, museum, kebun binatang, swalayan, toko, dan pasar. Ingin mengajarkan tentang praktek jual beli ya, langsung saja diajak ke warung, seperti itu bisa. Jadi pada intinya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran itu, yang pertama bisa menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan ya. Proses instruksional juga lebih menarik, proses belajar lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan, proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja, meningkatkan sikap positif siswa dan mahasiswa terhadap proses dan belajar, serta peran dosen atau guru berubah ke arah yang positif dan produktif. Nah, artinya guru nanti akan menjadi fasilitator ya, tidak hanya sebagai pendidik yang berceramah saja, tetapi juga nanti juga sebagai pengembang media juga. Nah, ini ke arah positif dan produktif. Ini sumber-sumber belajar yang saya pakai teman-teman, bisa dicek, bisa di searching nanti di buku-buku atau di internet. Seperti biasa, sebelum saya akhiri teman-teman, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Burung parkit hinggap di kawat, meskipun sedikit semoga bermanfaat. Siti Aisyah mandi di kali, selamat berpisah sampai jumpa kembali. Ali-ali matane bacan, ojo lali karo Pak Fawian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.